Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan anugerah yang kami terima hingga pada saat ini. Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami. Sebentar Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, untuk renungan kita pada hari ini tertulis dalam Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam semua aspek kehidupan sangat perlu ada kegigihan atau keuletan supaya kita puas dengan hasilnya. Karena kita mau hasil dari kinerja kita. Di zaman ini, keuletan dan kegigihan seseorang sudah sangat jarang kita lihat, apalagi dengan berkembang pesatnya alat-alat komunikasi. Bukannya kita alergi terhadap kemajuan alat-alat komunikasi, tapi jangan membuat kita jadi tidak ulet atau gigih karena kita dimudahkan oleh kecanggihan zaman. Dengan kata lain, keuletan dan kegigihan, tantangan yang terbesar adalah kecanggihan alat-alat komunikasi yang dapat memudahkan kita dalam segala hal. Keuletan dan kegigihan, tantangan yang terbesarnya adalah kecanggihan alat-alat komunikasi yang dapat memudahkan kita dalam segala hal. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan setiap orang percaya dalam hidupnya harus mampu bekerja keras kalau hasilnya mau memuaskan. Dia tidak mau orang percaya itu berpangku tangan dalam hidupnya atau hanya menerima keadaan begitu saja. Dia mau orang percaya itu gigih dan ulet dalam segala hal. Hal yang demikianlah Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya, supaya setiap orang yang ada dalam dirinya kalau menginginkan sesuatu dalam hidupnya, kalau ada kegigihan dan keuletan, kita ketika meminta pasti diberikan, ketika mencari pasti mendapat, ketika mengetuk pintu pasti pintu dibukakan. Di sini dikatakan bukan hanya sekali saja, tapi harus mampu berkali-kali kalau permintaan kita hendak dikabulkan. Orang percaya harus tahu bahwa hidup ini bukan semudah seperti membalikkan tangan. Sekali dikerjakan, terus kelihatan hasilnya. Orang yang ulet dan gigih harus mampu bekerja keras dalam hidupnya, karena hasil yang dia mau capai dan raih betul-betul harus diuji kesabarannya. Terkadang
ketika seseorang tidak mempunyai kesabaran karena dia tidak ulet dan gigih dalam hal kemauannya, maka tidak heran kalau banyak orang mendahulukan kekuatan daripada bersabar dalam hidup ini, yang mengakibatkan banyak orang yang putus asa. Lalu pertanyaan, mengapa orang perlu bersabar dalam hidup ini? Mengapa orang mudah diserang penyakit atau jatuh sakit? Mengapa orang mudah putus asa? Atau mengapa orang mudah merengek dalam hidupnya? Artinya, dengan pertanyaan ini, kita orang percaya diingatkan oleh Tuhan Yesus harus memiliki sifat bersabar, supaya yang kita minta dan yang kita mohon itu diberikan pada waktunya. Kita tidak mau ada unsur paksaan di sana ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan kita berdoa. Kita tahu hubungan yang baik dengan Tuhan akan menjadikan kita menjadi orang yang sabar untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Kalau doa artinya berkomunikasi dengan Tuhan, untuk itu setiap orang harus mempunyai kegigihan dan keuletan ketika kita berdoa dan memohon apa yang kita inginkan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita miliki keuletan dan kegigihan dalam hidup ini. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, dan hal itulah yang hilang dari hidup orang percaya. Ada pemahaman belakangan ini, sekali minta kepada Tuhan itu harus diberikan. Padahal dalam hidup ini kita harus mampu belajar bersabar untuk menunggu sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, meminta, mencari, dan mengetuk membutuhkan energi tambahan, dan hal itu harus dimiliki setiap orang percaya, karena hidup ini bukan satu hari saja, tetapi sepanjang Tuhan memberi napas kehidupan untuk kita masing-masing. Untuk itu, mari kita bersabar, karena Tuhan akan menjawab kita pada waktunya. Mari kita bersabar, karena Tuhan akan menjawab kita pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami ketika kami mencari, ketika kami meminta, ketika kami mengetuk, butuh keuletan dan kegigihan, dan menguji kami orang percaya harus sabar dalam hidup ini, sabar untuk menantikan jawaban Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk bersabar, ajar kami untuk ulet, ajar kami untuk gigih dalam seluruh kehidupan. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkatilah aktivitas mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah pemikiran mereka, berkatilah seluruh yang mereka lakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ini, kami akan bersuka cita dalam kehidupan kami. Dan berkati juga pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat RT, karena Roh Kudus-Mu akan memimpin bangsa kami, memimpin petinggi-tinggi kami untuk
melakukan yang terbaik dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Horas, horas, horas.